Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda edisi 22 Juni 2025. Selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Jasyunika, kita lihat dulu 3 berita utama pagi ini. Tim Resmo Polres Kapuas mendapatkan laporan masyarakat bahwa terjadi tindak pidana perjudian jenis dadu kurang. Polisi pun bergegas melakukan penggerebekan di lokasi. Dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-79 yang jatuh pada 1 Juli 2025, Polres Pelabuhan Belawan bersama Polsek Belawan melaksanakan kegiatan bakti religi pembersihan Taman Makam Pahlawan. Dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-79, Kapolresta Tidore Polda Maluku Utara menggelar kegiatan bakti kesehatan berupa donor darah. Pemirsa, tim Resmo Polres Kapuas mendapatkan laporan masyarakat bahwa terjadi tindak pidana perjudian jenis dadu kurang. Polisi pun bergegas melakukan penggerebekan di lokasi. Tim Resmo Polres Kapuas melakukan penggerebekan di Desa Seikapar, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Perjudian ini jenis dadu gurak yang sangat meresahkan warga. Sebelumnya, 3 pelaku tersebut melakukan kegiatan perjudian di teras rumah. Polisi langsung mengamankan pelaku di lokasi dan mengamankan barang bukti berupa 3 buah mata dadu serta uang tunai hasil perjudian. Pelaku dibawa ke Polres Kapuas untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Dari Humas Polres Kapuas melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat kembali berhasil memberantas narkoba setelah sukses membongkar laboratorium klandestin narkotika jenis Happy Water di sebuah apartemen di Cengkareng beberapa waktu lalu. Kini polisi berhasil mengamankan seorang kurir berinisial AS yang diduga kuat merupakan bagian dari jaringan yang sama. Pengaman ini menegaskan komitmen kuat Polres Metro Jakarta Barat dalam memutus mata rantai peredaran narkoba di ibu kota. Pelaku AS diamankan di sebuah rumah kontrakan di kawasan Jakarta Pusat pada Kamis 19 Juni 2025, tepat saat pelaku hendak melakukan aktivitas pengiriman narkoba. Penangkapan ini merupakan hasil pengembangan intensif dari kasus sebelumnya yang melibatkan produksi Happy Water. Kecepatan dan ketepatan petugas dalam melacak penggerakan jaringan ini menunjukkan kesigapan aparat dalam merespon informasi dan bukti yang ada. Dari penangkapan pelaku AS, polisi berhasil menyita barang bukti narkoba jenis sabu dengan total berat fantastis, 6 paket narkoba dengan berat mencapai 6.270 gram atau lebih dari 6 kg. Kini, pelaku AS beserta seluruh barang bukti berupa sabu seberat 6 kg lebih telah diamankan di markas Polres Metro Jakarta Barat. Penyidik akan melakukan pemeriksaan mendalam dan mengembangkan lebih lanjut untuk mengungkapkan jaringan yang lebih luas, termasuk kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain. Penangkapan ini menjadi peringatan keras bagi para pelaku kejahatan narkotika bahwa aparat kepolisian tak akan berhenti memerangi peredaran barang haram hingga ke akar-akarnya. Dari Humas melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok berhasil mengungkap sindikat pemalsu materai tempel yang telah beraksi sejak tahun 2023. Dalam penggerebekan ini, 4 pelaku berhasil diamankan bersama ribuan lembar materai palsu siap edar dan berbagai alat produksi. Pembongkaran sindikat ini menunjukkan keseriusan aparat dalam memberantas kejahatan ekonomi yang merugikan negara dan masyarakat.
Kerugian negara akibat aksi pemalsuan ini ditaksirkan mencapai angka fantastis, nyaris menyentuh angka 1,2 miliar rupiah. Angka ini merefleksikan skala operasi sindikat yang cukup besar dan terorganisir. Para pelaku kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum dengan ancaman hukuman pidana maksimal 7 tahun penjara sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok, AKBP Martua Asah dan Hatobik menegaskan kasus ini akan terus dikembangkan lebih lanjut. Pemalsuan materai merupakan kejahatan terorganisir yang sangat merugikan negara, sehingga perlu penanganan serius hingga ke akar-akarnya. Penegasan ini mengindikasikan adanya kemungkinan penangkapan pelaku lain dalam jaringan yang lebih luas sebagai upaya untuk memutus mata rantai peredaran materai palsu. Ada 4 tersangka yang kita amankan, barang bukti yang diamankan, materai tempel nominal 10.000 palsu, sebanyak 2.349 lembar atau 117.450 keping. Jika dikonversikan dengan harga jual yang seharusnya di kantor pos, maka kerugian negara yang dilakukan oleh para pelaku ini berjumlah 1.174.500.000. Pemirsa, Divisi Humas Polri menoreh prestasi dan menerima penghargaan sebagai unit kerja peraih predikat wilayah bebas korupsi dalam kegiatan Musrenbang Polri 2025. Berikut informasinya untuk Anda. Divisi Humas Polri menerima penghargaan bidang reformasi birokrasi Polri dengan kategori Unit Kerja Peraih Predikat Wilayah Bebas Korupsi berdasarkan hasil evaluasi pembangunan Zona Integritas Mandiri tingkat Polri tahun 2024. Penghargaan ini diterima oleh Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Santi Nugroho dalam pembukaan kegiatan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Polri tahun anggaran 2025. Yang dilaksanakan pada 19 Juni kemarin bertempat di gedung STIK Lemdiklat Polri, Jakarta Selatan. Dalam surat keputusan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengapresiasi 22 Satker Mabes Polri yang meraih prestasi pembangunan zona integritas wilayah bebas korupsi, salah satunya yaitu Divisi Humas Polri. Irjen Pol Santi Nugroho menyatakan bahwa pencapaian ini sangat berarti bagi Divisi Humas Polri dan diharapkan dapat menjadi motivasi bagi seluruh personel Divisi Humas Polri untuk semakin optimal dalam menjalankan fungsi kehumasan dan melayani masyarakat. Kapolri melalui surat keputusan ini juga menyatakan penghargaan ini dimaksudkan untuk menjadi pemicu dalam menjaga integritas dan loyalitas kepada masyarakat. Dari Jakarta, Atia Numa, Andi Putra, Polri TV. Pemirsa, suasana Bandara Aminggaru Ilaga kembali diwarnai gangguan keamanan pada Rabu pagi 18 Juni 2025. Terdengar 2 kali letusan senjata api yang diduga dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB Omukia pimpinan Jeki Murib dari arah hutan-hutan di sekitar area Bandara Aminggaru, Distrik Omukia, Kabupaten Puncak. Telah terjadi aksi penyerangan kembali yang diduga dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata wilayah Gome. Mereka melakukan 2 kali aksi penembakan di landas pacu serta apron Bandara Aminggaru Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua. Sekitar pukul 7.30 dan 10.30 waktu Indonesia Timur. Kelompok KKB tersebut melakukan penembakan dari titik buta atau melalui hutan-hutan yang ada di sekitaran Bandara Aminggaru Ilaga. Dari hasil pemantauan via drone terdeteksi keberadaan 3 orang kelompok kriminal bersenjata yang membawa senjata laras panjang jenis M16, AK-47 dan 1 senjata api pendek. Tidak ada korban jiwa dan kerugian material atas penyerangan yang diduga dilakukan oleh kelompok KKB wilayah Gome tersebut. Namun, aparat gabungan Satgas Ops Damai Karten dan TNI langsung merespon cepat penyisiran dan pengejaran terhadap pelaku yang dilakukan di sekitar lokasi kejadian.
Pada pukul 11.00 waktu Indonesia Timur, Bandara Aminggaru Ilaga telah kembali beroperasi seperti biasa. Kami akan terus melakukan penegakan hukum terhadap kelompok kriminal bersenjata yang mengganggu stabilitas di tanah Papua. Aparat menghimbau masyarakat agar tetap tenang, meningkatkan kewaspadaan dan segera melaporkan bila menemukan aktivitas yang mencurigakan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Pemirsa, seorang wanita terduga penadah ponsel hasil jambret terlibat aksi adu mulut saat akan diamankan petugas Reskrim Polsek Metro Tanah Abang dari rumah kontrakannya di kawasan Galur, Johar Baru, Jakarta Pusat malam tadi. Meski membantah telah membeli ponsel hasil kejahatan, namun polisi tetap membawa paksa wanita tersebut untuk dimintai keterangan. Sebuah rumah kontrakan sempit di pemukiman padat penduduk Galur, Johar Baru, Jakarta Pusat didatangi petugas Reskrim Polsek Metro Tanah Abang. Sasarannya adalah Dewe, seorang wanita yang diduga menjadi penadah ponsel hasil jamret. Kedatangan petugas langsung disambut penolakan oleh Dewe hingga aksi adu mulut pun terjadi. Petugas yang tak kehilangan akal langsung menghadirkan Andre, pelaku jamret yang telah tertangkap dan mengaku menjual ponsel hasil rampasannya kepada Dewi. Meski berkali-kali membantah menjadi penadah, namun petugas tetap membawa paksa Dewi dan menggeledah rumah kontrakannya. Penangkapan Dewi merupakan pengembangan dari kasus penangkapan Andre, pelaku jamret yang beraksi di sekitaran GBK Sudirman, Jakarta Pusat beberapa hari lalu. Korbannya adalah seorang pemuda yang tengah jogging pagi hari bersama kekasihnya, di mana ponsel seharga 13 juta rupiah raib dirampas pelaku dan rekannya. Oleh kedua pelaku, ponsel rampasan tersebut kemudian dijual kepada Dewi sebesar 3, juta rupiah. Berawal dari korban melakukan olahraga pagi di Jalan Sudirman jogging, korban dijamret oleh pelaku. Kemudian baru kita dapat informasi dan identifikasi pelaku dengan keterangan-keterangan yang diberikan oleh korban. Kita dapat ungkap kemarin di Jalan Sukapura, Jakarta Utara, kita mengamankan pelaku. Pelakunya yang kita amankan itu 2, termasuk di situ penadah yang menerima handphone tersebut dari daerah Kelurahan Galur, Jakarta Pusat. Berdasarkan keterangan yang bersangkutan, sudah ada sekitar 11 TKP yang dilakukan, termasuk beberapa TKP di Jakarta Timur, Jakarta Barat. Pelaku ini sudah berprofesi melakukan jamret di beberapa tempat. Kemudian dia mantan daripada residivis juga, dia baru keluar dari lapas. Korban yang dihadirkan ke Polsek Tanah Abang pun memastikan jika Andre merupakan pelaku penjamretan dari tato di bagian kaki dan kumis tebalnya. Hingga kini polisi masih melakukan pengejaran terhadap TJ, rekan Andre yang masih buron. Dari Humas Polres Metro Jakarta Pusat melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.